Halo, di sini aku mau ngebahas How to be Beasiswa Jarum Part 1. Yang pertama aku mau ngejelasin dulu kenapa sih harus daftar beasiswa Jarum. Apa sih bedanya beasiswa Jarum dengan beasiswa-beasiswa lainnya? Nah, yang kalian dapat di beasiswa Jarum itu nggak hanya dana beasiswa tiap bulannya, tapi kalian juga akan mendapatkan soft skill training dan networking opportunity. Untuk dana beasiswanya sendiri itu, beasiswa Jarum itu memberikan sebesar 1 juta rupiah di tiap bulannya selama 12 bulan atau 1 tahun. Nah, yang membedakan beasiswa Jarum dengan beasiswa-beasiswa lainnya itu di soft skill trainingnya. Kebanyakan beasiswa-beasiswa di luar sana itu mereka hanya memberikan dana beasiswa saja, dana bulanan beasiswa tanpa memberikan soft skill training gitu. Nah, di sini di beasiswa Jarum kita bakalan dapat soft skill training gratis nih. Bisa jalan-jalan gratis juga dong pastinya. Nah, apa aja sih soft skill training yang diberikan oleh beasiswa Jarum? Yang pertama ada karakter building. Karakter building ini adalah pelatihan di alam terbuka, melatih beasiswa Jarum bagaimana menjadi pemimpin Indonesia yang berkarakter luhur dan mandiri. Selain itu, juga ada namanya leadership development. Nah, pelatihan soft skill leadership development adalah pelatihan yang menjadikan beasiswa Jarum itu sebagai pemimpin yang visioner, komunikatif, dan mampu memotivasi serta membawa pengikutnya menuju perubahan yang lebih baik. Oke, selanjutnya yang ketiga ada nation building. Nah, soft skill ini untuk menguatkan wawasan beasiswa Jarum tentang makna hakikat bangsa dan kebangsaan guna mengokohkan keutuhan Indonesia. Nah, di situ ada gambar tuh pergelaran kesenian kolosal yang dilakukan oleh beasiswa Jarum. Lebih dari 500 orang itu berlatih bersama dalam waktu singkat, mempersembahkan tarian, paduan suara, dan teater juga. Mereka itu bukan penari atau penyanyi profesional, mereka itu ya kayak kita, mereka itu penerima beasiswa Jarum juga. Gitu. Jadi dengan semangat dan komitmen tinggi dalam waktu singkat itu mereka dapat menyajikan tontonan yang bagus gitu, udah kayak artis profesional gitu loh. Pergelaran ini itu merupakan bagian dari rangkaian nation building. Kegiatannya itu ada talk show, diskusi kebangsaan, sama cultural visit. Oke, setelah melalui 3 pelatihan soft skill utama itu, beasiswa Jarum itu juga diberikan kesempatan berkompetisi menguji wawasan dan soft skill yang baru mereka terima. Yang pertama ada competition challenge. Nah, di competition challenge ini itu ada writing competition, ada debat juga, ada kompetisi blog juga. Selanjutnya, beasiswa Jarum juga diberi kesempatan mempraktekkan soft skill sekaligus menguji wawasannya di dunia internasional melalui program International Exposure. Program ini itu dimulai dengan mengirimkan delegasi ke London, Korea, Belanda, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada Community Empowerment. Ini adalah program pengabdian oleh beasiswa Jarum yang dilakukan melalui pembinaan serta penyelesaian solusi. Nah, jadi banyak banget kan benefit yang bisa kalian dapatkan ketika menjadi beasiswa Jarum. Gitu. Selanjutnya gimana sih cara daftarnya? Nah, cara daftarnya adalah kalian bisa mengakses register.jarumbeasiswaplus.org. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah perhatiin syarat pendaftarannya, kualifikasinya, apakah kalian sudah memenuhi syarat pendaftarannya atau belum. Kemudian selanjutnya perhatikan timeline-nya juga. Untuk syarat pendaftarannya itu yang pertama adalah mahasiswa S1 atau D4 semester 4. Nah, jadi beasiswa Jarum ini kita hanya bisa daftar 1 kali seumur hidup, cuman waktu semester 4 aja. Kesempatan nggak datang 2 kali nih, jadi harus banget ya kalau kita lagi semester 4, kita harus banget coba daftar Jarum Beasiswa Plus ini. Selanjutnya ada IPK minimum 3,2 sampai semester 3. Nah, jadi IPK kumulatif dari semester 1 sampai semester 3 itu minimalnya adalah 3,2. Selanjutnya ada aktif berorganisasi. Misalnya kalian kurang aktif berorganisasi di intrakampus, kalian nggak apa-apa kok misalkan kalian itu berorganisasi di luar kampus. Misalnya kalian ikut komunitas-komunitas di luar kampus, itu juga bisa banget daftar. Coba aja daftar dulu gitu. Selanjutnya, tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Nah, kalau misalnya lagi menerima beasiswa nih, kita nggak bisa apply Jarum Beasiswa Plus ini.
Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kuliah di mitra perguruan tinggi program Jarum Beasiswa Plus. Jadi nggak semua kampus bisa daftar Jarum Beasiswa Plus. Kita bisa ngecek mitra perguruan tinggi apa aja sih yang terdaftar di program Jarum Beasiswa Plus. Kita bisa ngecek di register.jarumbeasiswa plus tadi ya. Atau langsung bisa cek website resminya di Jarum Beasiswa Plus-nya. Gitu. Kalau misalnya kampus kalian itu belum terdaftar jadi mitra perguruan tinggi program Jarum ini, itu kalian bisa mengajukan nama kampus kalian ke Jarum Beasiswa Plus-nya. Oke, selanjutnya kita harus memperhatikan timeline-nya juga nih. Nah, pendaftarannya ini dibuka cukup lama, mulai 21 Maret sampai 23 Mei 2022. Seleksi administrasinya itu 24 Mei sampai 20 Juni. Jadi kalian ada waktu dari tanggal 21 Maret sampai 23 Mei itu untuk menyiapkan berkas-berkasnya. Apa aja sih berkas-berkas yang diperlukan? Cukup banyak. Ada bukti print cetak PDF dari form pendaftaran online, kemudian 1 lembar pas foto ukuran 4x6 berwarna memakai jas alma mater kampus, terus fotokopi KTM, transkrip nilai sampai dengan semester 3 yang minimal 3,2 tadi yang telah dilegalisir otoritas kampus, jangan lupa ya. Kemudian juga ada surat keterangan aktif berorganisasi, kalian bisa minta ke sekretaris organisasi kalian untuk meminta surat keterangan aktif berorganisasi. Kemudian ada surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain, nanti ada formatnya di webnya, nanti akan ada formatnya, jadi kalian tinggal ngisi aja sama tanda tangan gitu. Terus juga fotokopi sertifikat kepanitiaan atau prestasi. Nah, misalnya kalian, Kak, aku nggak pernah dapat prestasi nih, maksudnya prestasiku dikit nih, nggak apa-apa, coba aja dulu. Kita kumpulkan sertifikat kepanitiaan, sertifikat pelatihan juga boleh, sertifikat kursus, bootcamp, atau kalian ikut komunitas-komunitas juga. Misalkan ada pelatihan-pelatihan, bisa disertain itu sertifikatnya. Oke, jadi kenapa sih di sini pendaftarannya itu lama banget dari 21 Maret sampai 23 Mei? Nah, kita itu dikasih kesempatan untuk nyiapin berkasnya nih, karena nanti ngirimnya itu hard file gitu. Jadi kita harus benar-benar kita ngeprint semua syarat administratifnya, kemudian nanti kita kirim ke kantor Jarum Beasiswa Plus di Surabaya. Jadi tips dari aku, jangan deket-deket deadline. Kalau misalnya kalian mau ngirim, jangan terlalu deket sama tanggal 23 Mei karena takutnya berkasnya itu telat nyampe di ekspedisinya itu dia telat nyampenya gitu. Kemudian selanjutnya itu ada tes tulis. Oh ya, di setiap tahapnya itu berlaku namanya sistem gugur. Jadi misalnya di pemberkasan itu kalian belum lulus, maksudnya belum lolos ke tahap selanjutnya, kalian nggak bisa ngelanjutin ke tes tulis ini gitu. Nah, gimana sih kita tahu kalau misalkan kita lolos? Nanti kita bakal dapat SMS atau email seperti ini dari Beasiswa Jarum, selamat Anda lolos tahap administrasi gitu. Nah, kalau misalkan sudah lolos, kita langsung tes tulis di tanggal 21 sampai 30 Juni. Kemudian tes tulis nanti juga akan ada notifikasi SMS juga atau email kalau misalnya kita lolos atau enggaknya. Nah, kalau misalnya kalian itu nggak dapet SMS atau email, berarti tandanya kalian belum lolos gitu. Karena nggak ada namanya SMS atau email yang memberitahukan bahwa kita belum lolos gitu. Jadi banyak tuh yang bertanya-tanya, Kak, saya belum dapat email, Kak, saya belum dapat SMS. Ditunggu aja gitu. Kalau misalnya sampai tanggal tes tulis kalian belum dapat email atau SMS, berarti kalian belum lolos gitu, guys. Oke, pokoknya pesan dari aku jangan sampai ada yang ketinggalan, benar-benar dicek lagi kelengkapan berkasnya, sertifikat-sertifikatnya juga. Kalau udah, dicek lagi, kemudian masukin ke amplop coklat dan kirim ke kantor beasiswa Jarum. Setelah pemberkasan dan tes tulis, nanti kalian akan masuk ke sesi wawancara. Di sesi wawancara ini juga berlaku sistem gugur. Ada tuh yang udah lolos sampai sampai tahap wawancara, tapi dia nggak lolos ke Beasiswa Jarum gitu. Jadi ada yang udah lolos di wawancara tapi dia nggak dapat notifikasi selanjutnya gitu. Nah, pengumuman ini 6 September, pengumumannya bisa dicek di
Jarum Beasiswa Plusnya itu. Kalau misalnya udah lolos, kalian bakalan ada notifikasi seperti ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Mungkin untuk tips seleksi tulis dan interviewnya aku bahas di next video. Semangat semuanya. Thank you.